para wargi, kaum sepuh, jemaat GKP Bandung nu kaasih, abdi pamade ngahaturkeun salam wilujeng enjing, wilujeng tepang dina kasempetan endah paparin ti Gusti danget ieu. Jejer sapaan lansia dinten ieu miara relasi iman Kristiani sangkan ajeg. Sekali deui, miara relasi iman Kristiani sangkan ajeg. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini tersurat di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami memanjatkan puji dan syukur atas kesempatan yang baik yang Bapa anugerahkan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat memahami, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para wargi nu kaasih, sapertos kauninga di tatar parahyangan atanapi tatar Sunda aya hiji ungkara atanapi paribasa anu kieu unggalna, jalma mah teu weleh keuna ku owah gingsir. Sekali deui, jalma mah teu weleh keuna ku owah gingsir. Secara jelas, peribahasa itu menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah terhindar dari berubah atau perubahan. Perubahan itu bisa terjadi baik dalam aspek fisik jasmani, mental psikologis, relasi sosial maupun aspek rohani spiritual. Dengan bertambahnya usia atau umur, perubahan tersebut diharapkan akan menuju ke arah yang lebih baik, teristimewa dalam pola pikir, pola ucap, dan pola tindak perilaku. Namun dalam kenyataan, bagaimana? Atau apa yang terjadi? Perubahan tersebut tidak selalu menuju ke arah yang lebih baik, lebih sehat, menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tekun, dan lebih taat beribadah. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 13 dengan tegas menyatakan, siapa yang bertahan sampai akhir akan selamat. Firman Tuhan ini dikatakan Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid tentang tanda-tanda kedatangannya untuk kedua kalinya, tentang tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Tuhan Yesus menasihati para murid
Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu. Bapak Ibu, para wargi, kaum sepuh, dalam realita hidup dan kehidupan di kekinian zaman, banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pola hidup dan kehidupan kita, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri kita, faktor internal, dan faktor yang datang dari luar diri kita, faktor eksternal. Memang seperti orang bijak berkata, manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Dalam bahasa kerennya, Homo relativismus uberalis. Homo relativismus uberalis. Manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Sebab itu, sebagai orang beriman, orang yang sudah Tuhan Yesus selamatkan, harus berusaha miara relasi iman Kristiani sangkan ajek. Miara relasi iman Kristiani sangkan ajek, atau memelihara relasi iman Kristiani agar tetap kokoh. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Menjawab pertanyaan ini sangat penting. Kita wajib mencamkan, menghayati, dan mengupayakan firman Tuhan seperti yang tersurat sebagai berikut. Yang pertama, 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang kedua, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 7. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 8. Demikian juga dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 kita diingatkan. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 58 mengingatkan kita dengan jelas. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dari ayat-ayat di atas dapat kita petik pelajaran,
Yang diharapkan dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu memahami dengan jelas, menghayati dengan baik, kemudian melakukannya dengan benar, melakukannya dengan benar. Kita memang lemah. Oleh karena itu, jejer yang kita tegakkan, yang kita tetapkan hari ini sebagai motivasi, pendorong kita menghayati firman Tuhan ini, miara relasi iman Kristiani sangkan ajeg, nampaknya sangat penting, bahkan harus kita upayakan sebaik-baiknya. Relasi iman kita tentu dasarnya sudah jelas, adalah kasih yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan kepada kita. Relasi dengan Tuhan secara vertikal, kita wujudkan relasi iman kita secara horizontal dengan sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk memohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami agar kami dapat memelihara iman kami, memelihara relasi iman kami sebagai orang yang sudah Tuhan percayakan, sebagai umat yang terpilih, sebagai orang yang Tuhan sudah pilih menjadi umat-Mu, agar dalam kehidupan kami ke depan, di samping relasi iman Kristiani kami tetap kokoh dan ajeg, kami juga dapat menunjukkannya secara jelas dimanapun Tuhan panggil kami berada dan berkarya. Dalam kasih Kristus kami bersyukur, memohon dan berdoa. Amin.